Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami. Nah, yang berjudul tentang problematika perkembangan moral spiritual. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu yang bernama Ali Fariza Kurota Ayun Ananta. Terus ada saya sendiri, Cita Prameswari, ada Terani Nurita, ada Yeni Dwi Ariana. Baik, saya Alif Fariza. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi perkembangan moral dan spiritual beserta didik. Secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, dan mores. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip moral. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup dan menjiwai seseorang. Kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan. Sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan dan harapan. Spiritual juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan intrapersonal, interpersonal, dan transpersonal. Baik, berikutnya yakni teori-teori dari perkembangan moral dan spiritual beserta didik. Dalam teori dari perkembangan moral dan spiritual peserta didik dibagi atas menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yakni penalaran postkonvensional. Tingkatan tertinggi dari perkembangan moral adalah diinternalisasikannya standar moral sepenuhnya dalam diri individu tanpa didasarkan pada standar orang lain. Pada tingkatan ini masih dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yakni community versus individual right, di mana pada tahap orientasi, hukuman dan kepatuhan moral didasarkan pada hukuman. Contohnya, seorang menjadi berperilaku patuh karena ia dihukum. Dan pada tahap 2 yakni universal ethical principle. Pada tahap ini, perkembangan moral lebih berdasar pada hadiah atau minat pribadi anak atau remaja. Jadi, anak dan remaja menjadi patuh karena dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan setelah dia patuh. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada penalaran prakonvensional. Pada tingkatan terendah ini, individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh faktor internal, yakni hadiah, pujian, tepukan bahu, atau sebaliknya, berupa cacian, makian, kritik, dan hukuman. Nah, penalaran prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama ada punishment and obedience orientation, dan tahap kedua ada individualist dan purpose. Terus ada penalaran konvensional. Pada tingkatan ini, individu melakukan kepatuhan berdasarkan standar pribadi yang diperoleh atau yang diinternalisasi dari lingkungan atau orang lain. Nah, penalaran konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap juga, yaitu tahap pertama, interpersonal norm, dan tahap kedua, social system morality. Baik, kali ini kita akan membahas tentang proses perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Nah, kali ini kita ada 3 pembahasan nih. Nah, yang pertama, pendidikan langsung. Nah, melalui pendidikan langsung ini, kita ditanamkan tentang tingkah laku yang benar dan salah, ataupun yang baik dan buruk oleh orang tua, guru, pendidik atau orang dewasa lainnya. Nah, di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua, guru, ataupun pengajar dalam melakukan nilai-nilai moral. Nah, ada yang kedua, ada identifikasi. Nah, dengan cara identifikasi atau penampilan tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti contoh orang tua kita, ayah, ibu, setelah itu ada guru atau pengajar, ataupun artis. Nah, seperti itu. Ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini proses coba-coba atau trial error. Nah, dengan melakukan
pengembangan tingkah laku moral secara coba-coba. Nah, jika kita melakukan percobaan itu mendatangkan pujian atau penghargaan dari orang, maka pasti kita akan terus-menerus melakukannya. Dan juga sebaliknya, jika tingkah laku itu mendatangkan hujatan, hukuman, kecaman, atau celaan dari orang, pasti kita akan berhenti melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Nah, kali ini kita jabarkan menjadi 2. Faktor perkembangan moral ada yang pertama struktur kepribadian seperti id, ego, dan superego. Yang kedua ada perubahan lingkungan. Dan yang ketiga ada pentingnya iklim sekolah untuk meningkatkan moral reasoning. Ada juga faktor perkembangan spiritual. Yang pertama ada hereditas, yang kedua ada pola asuh orang tua, yang ketiga dukungan orang tua, yang keempat pengalaman yang tidak mengenakan, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang hidup di sekitar individu. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral dan spiritual peserta didik pada pendidikan. Pada umumnya, manusia berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni usia 9 tahun hingga 12 tahun, individu tersebut disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Dan yang terakhir adalah melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar, sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan proses perkembangannya. Selanjutnya adalah problematika perkembangan moral spiritual individu. Yang pertama adalah perkembangan moral pada anak usia dini, berhubungan pada perubahan psikis yang dialami terkait kemampuan anak dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik, serta memahami dan menghindari perilaku yang tidak baik berdasarkan pada ajaran agama yang diyakininya. Yang kedua adalah faktor keluarga, berhubungan dengan kontinuitas antara materi yang diajarkan di sekolah dan yang diajarkan di rumah. Seiring dengan bertambahnya waktu, anak akan mengenal teman sebayanya sehingga meningkatkan interaksi sosialnya. Yang terakhir adalah faktor manajemen kelas, berhubungan dengan fokus pendidik yang menganggap bahwa masalah yang ada di kelas disebabkan oleh anak didik, bukan pada kompetensi pendidik untuk mengatasi perilaku yang bermasalah atau yang tidak bermoral. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Kami berharap semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.